Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal lihat beberapa barang-barang gadget yang gua dapet di bulan Mei ini. Dan hampir semua sih gue beneran pakai hampir setiap hari sih. Jadi coba kita lihat aja. Nah, yang pertama yang lumayan sering ditanya itu adalah tas gua ini ya. Nah, ini bukan gadget sebenarnya, tapi ini tas untuk bawa-bawa gadget-gadget gua. Dan ini gua baru aja beli kemarin nih pas gua lagi trip ke Singapura. Ini namanya Bellroy Lightsling 7 liter. Dan kayaknya sih ini warna yang tipenya ash gitu, agak sedikit putih tapi bukan putih banget. Dan ya menurut gue sih ini tas ganteng banget. Gue keracunan tas Bellroy karena Kevin Anggara ya. Gue beli punya dia yang namanya Lightsling Mini 4 liter. Sengaja tuh untuk gue bawa ke Singapura. Tapi pas sampai di Singapura gue ke toko Bellroy lagi. Gue beli yang 7 liter supaya bisa lebih muat banyak aja. Kekurangannya untuk warna ini sih bakal lebih cepet kotor ya. Bahkan di hari kedua gitu gue punya ini tas udah kotor, udah ada noda item-item gitu yang sampai sekarang sih gue nggak bisa ilangin ya. Jadi waspada aja kalau misalkan kalian pilih untuk beli yang warna ini juga. Ada warna yang lain sih yang lebih gelap ya, jadi nggak bakal lebih cepet kotor gitulah. Jadi ya itulah tas baru gue Bellroy Lightsling 7 liter. Nah, barang yang kedua itu nggak ada di atas meja, tapi ada di bawah kaki gua, yaitu adalah footrest dari Ease yang udah sponsoring channel ini. Duduk dengan postur yang benar itu penting banget, dan footrest itu bisa ngebantu kita supaya duduknya lebih nyaman lagi, karena kaki kita itu jangan sampai ngambang-ngambang. Jadi dengan ada footrest kita bisa taruh kaki kita dengan nyaman. Yang satu ini empuk dan halus banget bahannya, bisa ditilt juga untuk sesuaiin dengan kaki kalian mana posisi yang nyaman. Bantalnya ini dia nempel dengan velcro, jadi kita bisa cabut untuk misalkan mau dibersihin lah, atau mau dikepak-kepak gitu, atau dijemur, itu juga bisa. Dan ya, barang yang sangat simple dan menurut gue sih harus banget punya di meja kerja kalian. Ini bisa dibeli lewat MyNK Official atau tinggal klik aja link yang udah ada di bawah. Nah, yang kedua ini tuh ada merek power bank ya dari Sarji. Gua nggak terlalu tahu juga ini bacanya apa. Baru pertama kali lihat juga. Nah, jujur aja sebenarnya ini tuh barangnya dikirimin ke gua sekitar kayak awal bulan ini dan gua belum buka sampai sekarang. Jadi gua pikir kita bakal buka bareng aja dan lihat nanti itu barangnya seperti apa ya ini. Tapi paling di akhir video aja. Sekarang kita fokus sama barang yang gua beneran pakai hari-hari. Nah, yang di tengah di sini ada semacam kayak kayak iPad gitu ya. Ini gua taruh kain aja di bawah supaya nggak lecetin dia punya layar. Dan ini adalah monitor compact kecil yang sebenarnya kita bisa bawa kemana-mana ya, kayak mungkin mau bawa ke cafe juga bisa, karena ini nggak perlu colok outlet sama sekali, tinggal colok ke kalian punya laptop aja. Gue pakai ini di setup utama gue, tinggal colok ke gue punya MacBook dan kelar, udah gitu doang, tinggal colok langsung nyala. Jadi itu bener-bener cuman satu kabel doang, dan desainnya juga cakep gitu menurut gua. Resolusi layarnya ini cuman di Full HD aja 60 Hz ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu tajam-tajam banget sih menurut gua, apalagi kalau kalian punya layar yang udah 2K atau 4K. Dan sebenarnya selama gua pakai ini gua cuman buka hal-hal yang nggak terlalu penting, kayak misalkan Finder atau folder gitu. Buka Chrome mungkin, buka musik, buka WA. Kita bisa atur-atur juga ya, ada tombol navigasinya di belakang sini yang keren banget desainnya menurut gua. Suara pencetnya juga satisfying nih, coba dengar. Dan kita bisa atur-atur lagi kayak warnanya, contrast, brightness, picture mode-nya apa, dan lain-lain. Dan untuk warnanya menurut gue udah cukup enak banget dilihat ya. Gue nggak kalibrasi atau apa-apapun gitu, gue cuman tinggal colok aja. Tapi kalau gue bandingin sama layar MacBook gue, lumayan mirip-mirip aja gitu. Tone-nya, kontrasnya, warnanya. Mungkin ini lebih slightly agak sedikit hijau ya dari mata gue. Tapi gue sih nggak ada masalah. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang kerjain di laptop doang dan males punya monitor kedua, kan ribet gitu ya, harus colok sendiri lah, harus pakai HDMI lah gitu-gitu. Bisa consider banget pilih yang ini dan ya mantap sih. Nah, barang yang seterusnya ini ada TWS Edifier Lolly Clip namanya. Dan gue lagi suka banget sih sama tipe TWS kayak gini. Jadi ini tuh tipenya yang kayak open back gitu, nggak noise cancelling. Ini ada noise cancellingnya sih, cuman ya menurut gue nggak terlalu berguna banget lah, since ini juga open back. Jadi bisa kedengaran semuanya. Gue entah kenapa lebih nyaman aja pakai tipe TWS yang kayak gini ya. Jadi kalau misalkan gue pakai keluar lagi jogging di mana lah, walaupun gue jarang jogging sih ya, setidaknya gue bisa tetap denger sekitar gue. Dan pakai ini juga kayak nggak kerasa pakai apa-apa. Mantap banget ini. Gue kayak pakai anting sih ujung-ujungnya ya, tapi oke lah gitu, tetap enak. Dan gue juga sekarang udah bisa kerasa noise cancellingnya itu nendang, tapi gue tetap bisa denger sekitar gitu. Suara gue tetap jelas. Kalau gue tepuk tangan juga tetap jelas. Tapi untuk suara-suara yang menyebalkan kayak suara AC gitu, itu lebih ke cut down, jadi nggak terlalu kedengaran. Dan untuk suaranya ya menurut gue sih bagus-bagus aja ya. Gue nggak terlalu
paham banget atau picky banget sama suara. Yang penting keluar, yang penting gue bisa denger lagu dengan tenang gitu. Jadi iya gue lagi suka sih sama yang tipe kayak gini. Nah yang seterusnya itu adalah mini monopod lah bisa dibilang ya ini. Tapi tripod juga sih karena ini punya 3 kaki. Gue pertama kali lihat ini tuh di trip gue ke Vietnam. Ada temen gue si Franz, dia pakai ini untuk travel dia ya. Dan gue kagum aja sama size-nya yang compact gini dan kokoh. Lumayan sih, lumayan kokoh ini. Ini bisa tahan taruh mirrorless gitu, nggak mesti taruh HP doang. Dia juga ada built-in taruh HP-nya gitu. Cuman ini sih suka kayak melorot-melorot gitu kalau gue coba ya. Dan habis itu gue ada lihat tripod ini lagi di videonya Ivan Saputra Alam ya, dan di situ gua ngerasa oke, gas lah, gue beli juga. Dan harganya juga terjangkau banget, kayak cuman berapa gitu. Sekarang gue juga lagi ada hobi baru, wall climbing ya, dan karena di situ kita boleh rekam-rekaman pakai HP, jadinya gue selalu bawa tripod ini. Simple banget. Ini salah satu pembelian barang yang menurut gue worth it banget sih. Boleh juga kalau kalian tertarik. Nah, yang terakhir di sebelah sini itu ada wireless charger. Ini wireless charger yang menurut gue paling gila sih. Ini saking gue kagumnya ya, gue abis unboxing gue langsung bikin video pendek, langsung upload ke TikTok gitu, nggak babi bu. Jadi ini tuh sebenarnya wireless charger seperti biasa pada umumnya, bisa taruh HP di sini, ada tempat untuk Apple Watch juga, dan di bawahnya itu ada tempat untuk taruh earbuds atau AirPods lah. Gua seorang yang nggak pernah pakai wireless charger ya, tapi kenapa gua kagum sama yang satu ini? Karena ini ada built-in power bank. Tada! Ini yang menurut gue jadi selling point-nya banget. Langsung ada power bank. Jadi misalkan Apple Watch kita udah cas, anggap ini AirPods ya, kita cas juga di bawah. Tapi HP kita kelupaan cas. Besoknya kita kalang kabut nih, kita lupa cas. Jadi kita cas dulu sebelum mandi. Nah, pas udah mau jalan, nggak perlu cabut chargernya. Tinggal bawa aja langsung semua power banknya. Gokil banget cuy, bisa taruh kayak gini juga biar HP-nya bisa, ya kita bisa sambil nonton atau sambil scrolling gitu. Pulang ke rumah, HP kita udah full, ininya udah berkurang, tapi nggak apa-apa, tinggal taruh lagi di sini dan pastiin dia selalu 100%. Mantep banget, makanya ini pertama kali gua tertarik banget sama wireless charger. Ini kayak bisa 5 in 1 gitu loh. Ini di belakangnya juga ada colokan lagi kalau misalkan kita mau colok HP secara manual gitu. Dan sebenarnya ngomong-ngomong soal wireless charger, ini juga gadget terbaru gua di bulan ini, Apple Watch Series 10 yang warna silver. Nah ini sebenarnya gue keracunan sama temen gue Franz waktu itu yang gue pergi ke Vietnam bareng dia. Karena awal itu gue nggak pernah merasa Apple Watch itu bagus di mata gitu. Gue nggak suka dia warnanya hitam, terus layarnya hitam juga, terus nanti strapnya hitam juga. Jadi kayak cuman full hitam gitu, nggak ada kontras, nggak ada apa-apa. Tapi setelah gue lihat dia punya yang warna kayak silver gitu, yang namanya Scarlett kalau nggak salah, gue baru sadar ternyata Apple Watch yang warna silver itu gue lebih suka karena dia lebih ada kontras aja gitu. Pinggir-pinggirnya warna silver, tengahnya warna hitam. Dan cuman kayak gitu aja bikin gue jadi pengen lagi punya Apple Watch. Karena dulu gue pernah punya, gue beli yang Apple Watch SE, terus habis gue review gue langsung jual lagi. Sekarang gue beli lagi yang seri 10 dalam warna silver. Dan ini strapnya juga gue ganti pakai strap dari UAG yang menurut gue juga bikin jam ini jadi makin ganteng lagi. Karena gue nggak suka banget sama strap bawaan yang dari Apple. Jadi kayak gitulah gadget-gadget yang gue punya baru di bulan ini ya. Dan gue beneran pakai setiap hari dan gue bener-bener suka. Sekarang kita bakal coba unboxing yang ini karena ini belum dibuka. Dan gue juga lumayan penasaran sama desainnya karena lumayan menarik. Oke, entah kenapa ya pas gue terima yang ini tuh udah nggak ada plastiknya gitu. Jadi udah kebuka. Tapi untuk barangnya sendiri sih belum pernah kebuka ini plastiknya. Desainnya tuh yang kelihatan isi dalamnya ya, yang menurut gue sih ya lumayan keren sih. Oh, untuk kaki 10.000 mAh, 30 watt max chargingnya, nggak ada kabel built-in ya, cuman ada wireless charging di sininya aja. Jadi tuh, RGB cuy, what the hell? Ini RGB-nya nggak bisa dimatiin ya? Hah? Dia pasti nyala kah? Dan ada suara kipas kecilnya gitu, gua nggak tahu kedengaran atau enggak. Mic-nya nggak tahu dengar atau enggak, tapi kalau di aslinya sih ini lumayan kedengeran sih. Kenapa mesti ada RGB cuy? Ini udah keren-keren bolong kayak gini nih. Tuh, keren banget menurut gua. Perlu banget ada RGB. God damn it. Oke, itu yang kecil, sekarang yang gede. Ini gedenya gede banget dan itu tuh 24.000 mAh. Jangan bilang ini ada RGB juga ya. Dapat kabel braided lumayan, dapat carrying pouch, oke. Sama kertas. Lumayan ini beratnya. Agak ribet kalau bawa kemana-mana. Lihat, masa kayak gini.
Gede banget anjir. Ini 10.000 nih. Ini 24.000. Ini kayaknya untuk cas laptop, berapa ratus HP, sampai ada LED kayak gini dong. Kayak gini mungkin apa ya? Lu pergi camping mungkin. Camping bukan camping, glamping gitu. Yang perginya naik mobil, jadi kita nggak mesti taruh ini di tas. Nanti nyampe di tempat-tempat yang nggak ada elektriknya gitu, tinggal pakai ini untuk cas-cas. Di sini sekitar kayak 20 watt gitulah. Ada tulisannya juga kalau ini tuh aman untuk di pesawat ya. Jadi ya harusnya sih aman. Oke, cuman kayak gitu doang sih sebenarnya barangnya ya. Ya power bank super besar aja yang nggak terlalu ada gimmick-gimmick lain selain ya ini transparan dan desain di dalamnya lumayan keren juga. Ini juga sebenarnya lumayan keren sih, cuman RGB-nya itu loh. Jadi sekarang gua ada dua nih yang bentuknya juga mirip-mirip banget. Ini lebih kecil sedikit lah, tapi yang ini ya lebih clean aja gitu, nggak ada RGB-RGB-an dan sama-sama 10.000 mAh. Jadi ya. Oke, jadi kayak gitulah gadget-gadget yang baru gue punya di bulan ini dan beneran gue pakai ya, kecuali dua powerbank ini karena gue baru buka tadi. Dan kasih tau gue apakah kalian suka dengan tipe video kayak gini, bahas gadget yang mungkin nggak terlalu worth it untuk punya satu video sendiri gitu ya, tapi tetap menarik untuk dibahas. Jadi ya kita bisa gabungin semuanya di sini. Tulis komentar kalian di bawah dan thank you semuanya yang udah jadi channel member di Ocha XT ini. Kalau kalian pengen join juga, tinggal klik aja di bawah, dapat badge RGB yang menarik, nama kalian bakal muncul di akhir video. Coba lihat di akhir video nanti dan bisa dapat benefit lainnya kayak mungkin video khusus member doang. Dan ini juga bakal menarik kalau kalian nonton live gua yang bakal ada tiap hari Jumat. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.